syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita di hari ini adalah natur anak Allah. Subtema di pagi hari ini, bukan kebiasaan. Nanti subtema yang siang adalah kodrat. Saudara sekalian, kalau kita bicara soal natur anak Allah, maka kita harus mengerti apa artinya natur. Natur itu dasar, inti, naturnya memang. Ya, itu natur anak Allah. Sayang sekali banyak orang merasa selamat padahal belum memiliki natur anak Allah. Natur ini bisa sifat, bisa karakter, semuanya itu natur. Natur ini adalah sesuatu yang inherent di dalam seseorang. Faktor internal, bukan faktor eksternal. Kalau eksternal gampang dipoles. Pakai baju, bawa Alkitab, sudah kelihatan rohani. Padahal belum. Itu hanya kelihatan luarnya saja. Naturnya masih manusia lama, manusia duniawi. Natur anak Allah, inilah yang akan menjadi tanda bahwa kita benar-benar anak Allah. Coba dipikir baik-baik, untuk apa Bapa di surga mengutus anaknya turun ke bumi? Untuk apa? Kalau cuman supaya manusia beragama, tidak perlu anak Allah turun ke bumi. Enggak perlu, karena sudah ada para nabi. Hari itu sudah ada agama Taurat, agama Musa, agama Yahudi, perjanjian lama sudah ada. Manusia ikutin itu saja. Tapi rupanya itu tidak menjamin seseorang sempurna, Taurat. Karena Taurat tidak bisa membawa seseorang kepada kesempurnaan. Buktinya apa? Buktinya di perjanjian lama bangsa Israel tegar tengkuk. Jarang yang bertobat. Mengulang-ulang terus di padang gurun. Sesampainya di Kanaan terus sama aja menyembah berhala. Meskipun sudah dikirim para nabi, sudah diutus nabi-nabi banyak sekali. Ya. Jadi tidak efektif. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya sendiri yang tunggal. Yang berada di sisinya dikirim ke bumi. Misi penyelamatan umat manusia. Supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu luar biasa, saudara. Anak tunggalnya turun ke bumi. Belum pernah ada yang dari surga turun ke bumi jadi manusia. Belum pernah ada. Hanya Tuhan Yesus saja. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Coba kita baca ya. Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus datang ke bumi, tapi manusia tidak mau terima. Konteksnya perhatikan itu. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini kalimat-kalimat Alkitab ini harus diartikan dengan jelas. Sebab kalimat ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Jadi tidak sama dengan hari ini. Konteksnya mesti dipelajari. Diberi kuasa, diberi hak, supaya bisa jadi anak Allah. Bukan diberi kuasa ajaib jadi anak Allah. Bukan. Diberi hak istimewa, supaya jadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya itu bukan begini. Aku percaya sih Pak, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Bukan itu.
Banyak orang tidak mengerti ketika membaca istilah nama di Alkitab. Pikirannya pakai pikiran zaman sekarang. Oh, nama itu kalau Tuhan ya Yesus, Yesus, Yesus. Atau dalam bahasa Ibrani Yeshua. Begitu katanya. Nama kan? Bukan. Yang dimaksud Alkitab nama itu adalah pribadinya. Kalau kita percaya nama Tuhan artinya kita percaya Tuhan. Bukan percaya tulisannya Yesus. Amin. Percuma orang percaya Yesus kalau tidak percaya pribadinya. Makanya ada orang yang mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus, setannya tertawa. Pernah baca di Alkitab? Setannya ketawa-ketawa. Aku kenal siapa Yesus. Aku kenal siapa Paulus. Tapi kamu siapa? Pakai nama Yesus lagi. Memangnya nama Yesus mantra atau apa? Banyak orang tuh pikirannya kayak gitu. Nama Yesus dijadikan mantra. Kalau minta sesuatu dalam nama Yesus pasti dapat. Siapa bilang? Orang yang hidupnya tidak benar, tidak bisa menggunakan kuasa Tuhan Yesus. Meskipun menyebut nama Tuhan Yesus. Coba saja, saudara. Dalam nama Yesus besok aku jadi konglomerat. Jadi benar gak? Ya enggak lah, memangnya mantra. Gak bisa. Kuasa Tuhan tidak bisa digunakan sembarangan oleh orang sembarangan. Ya, hati-hati. Hanya natur anak Allah. Yang anak Allah lah yang bisa memiliki kuasa yang diberikan Tuhan Yesus. Itu sekaligus penjelasan bahwa tidak semua orang bisa mengusir setan. Pendeta sekalipun gak bisa mengusir setan. Kalau dia gak memiliki natur anak Allah. Jadi hati-hati saudara. Biar jemaat biasa. Kalau Tuhan berkenan, namanya digunakan. Dia bisa mengusir setan. Amin. Jadi saudara jangan membuat strata, wah pendeta lebih hebat nih. Enggak. Perkenanan Tuhan yang penting dalam diri kita. Ya, jangan mengkultuskan pendeta siapapun. Supaya menjadi anak Allah. Bukan gini, supaya KTP-nya Kristen. Bukan. Supaya menjadi anak Allah, menjadi itu to be. Bukan sekedar not just to do. Bukan sekedar melakukan, tapi to be, menjadi. Itu beda loh. Kalau orang tidak mengerti, dia belajar. Menjadi tahu. Belajar itu supaya apa? To know, menjadi tahu. Mendengar firman supaya apa? Supaya menjadi tahu, menjadi mengerti. Setelah mengerti dilakukan, itu to do namanya, melakukan. Tapi belum menjadi. Setelah melakukan terus, lama-lama menjadi. To be. To be. Saya berikan ilustrasi sederhana ya. Seorang yang belajar masak nasi goreng. Pertama kali, apa yang dilakukannya? Dia lihat resep. Betul? Dia lihat resep. Kalau nasinya harus gini, ditimbang sama dia. Ditimbang mesti tepat. Terus garamnya ditimbang bener. Kayak eksperimen di laboratorium aja. Semuanya tuh. Terus satu-satu gitu dimasukin. Dah, itu susah bener ya. Tersiksa banget tuh. Tapi kalau setiap hari dia lakukan, lama-lama dia nggak baca buku lagi, udah biasa kan. Ya kan? Udah mulai lancar. Tapi masih mikir kan, ya dicicipin. Lama-lama kalau dia sudah biasa lagi, udah pinter banget, dia udah gak mikir apa-apa. Bahkan dia udah gak ikutin itu. Lihat gak tukang nasi goreng? Gak mikir itu. Loh. Gak mikir. Ngaduknya juga sambil ngobrol. Kadang-kadang dilempar ke atas. Ngobrol dulu. Saudara, tidak untuk dipraktekkan di rumah. Habis itu namanya to be itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Otomatis saja gitu. Ya. Itu menjadi bagian. Anak Allah itu naturnya natur anak Allah. Kalau lihat orang susah dia ikut susah. Bukan karena aku harus ikut susah nih kata firman Tuhan. Bukan gitu.
otomatis susah dia lihat orang susah. Lihat orang senang, otomatis senang dia. Jangan dibalik. Lihat orang senang iri. Lihat orang susah senang gitu. Sakit jiwa itu. Sakit jiwa itu namanya. Ya. Nah, jadi kalau para nabi membawa agama, Tuhan Yesus datang bukan membawa agama. Tuhan Yesus turun ke bumi melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Coba dibaca baik-baik ya. Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jelas? Siapa yang turun dari surga? Tuhan Yesus. 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jangan ada yang binasa maksudnya. Ya. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman, supaya hidup kekal. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak Bapa itu. Dikirim anaknya yang tunggal supaya semua orang kalau bisa jangan binasa. Supaya jangan cuma beragama. Agama tidak menyelamatkan. Agama tidak mengubah karakter. Cuma mengubah kebiasaan. Dulunya suka dugem, gemerlap malam, sekarang suka berdoa. Itu cuma kebiasaan agama. Doanya bener gak dari hati? Kalau doanya cuma hafalan, ritual itu namanya. Tiap hari berdoa, doa Bapa kami. Udah gitu nyontek lagi. Doa Bapa kami aja gak hafal, nyontek. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Baca 12 kali. Bukan itu perubahan kebiasaan. Ya, itu perubahan kebiasaan. Dulu kalau ke dukun, kalau pernah ke dukun, dulu kalau ke dukun bawa ayam hitam. Supaya apa? Dikasih rejeki. Gitu kan? Kebiasaannya sekarang berubah. Pergi ke gereja, kasih persembahan sama aja. Supaya diberkati juga sama. Supaya dapat rejeki. Rejeki kan sama berkat sama. Itu cuma perubahan kebiasaan, mentalnya sama di dalamnya. Onderdilnya masih manusia lama. Sama aja nggak berubah itu. Banyak orang itu cuma agamawi. Kelihatan kok cara ngomongnya, kalau bergesekan dengan sesama, cara memperlakukan orang lain, cara memandang lawan jenis, itu kelihatan dari matanya itu. Manusia lama, bungkusnya aja KTP-nya Kristen. Percuma, bukan anak Allah itu. Anak Allah itu naturnya berubah. Ini sebenarnya ini panjang nih. Makanya nanti ikutin yang sesi 2 juga online saja ya. Kalau enggak cukup tempatnya. Tapi sebulan 2 bulan lagi mungkin sudah mundur 5 meter. Sudah dicor di belakang sana. Jadi biar banyak jiwa datang. Saudara ingat gak di zamannya Taurat dulu? Ya, itu liturgi atau ritual penting banget. Penting banget dulu. Kalau berdoa harus cuci tangan, cuci muka dulu, bersihkan badan dulu. Itu zaman Taurat tuh. Sehari 3 kali, ada yang 7 kali. Daniel berdoa 3 kali sehari. Pagi, siang, malam, sore. Daniel. Itu liturgi di zaman perjanjian lama memang penting. Karena Mesias belum datang, belum menjelaskan kehendak Bapa. Makanya firman Tuhan berkata begini, tidak seorang pun melihat Bapa, tetapi anaklah yang menyatakannya. Terjemahnya gitu tuh. Tapi artinya gini, tidak seorang bisa bicara dengan Bapa langsung. Karena Bapa roh gak bisa dilihat juga. Anaklah yang menjelaskannya kepada dunia ini. Maunya apa Bapa? Kehendak Bapa itu seperti apa? Itu sebabnya dikatakan dalam ayat tadi, aku turun dari surga. Bukan melakukan kehendakku sendiri, tapi melakukan
kehendak Bapakku yang di surga. Sama, kita juga harus begitu. Hidupku bukan untuk melakukan kehendakku sendiri lagi. Tapi melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Atau kehendak Tuhan Yesus. Kan sama seperti Bapak mengutus Tuhan Yesus mengutus kita semua. Kan begitu, harusnya filosofinya gitu. Dan itu bukan cuman kebiasaan, itu memang hidup kita itu naturnya begitu. Aliran darah kita, detak jantung kita itu memang begitu. Memang sudah berubah. Ilustrasi yang sering saya pakai itu kalau seseorang tidak doyan sayur. Ada orang yang nggak doyan sayur sedikit pun. Kalau makan itu ya, sekecil apapun dipinggir-pinggirin. Sampai pinggir-pinggirnya itu kelihatan gitu. Teliti banget ya. Kayak seorang peneliti. Teliti banget, ada bawang goreng sedikit aja. Waduh. Dia nggak tahu itu yang sehat malah. Ya, suatu hari dia kena sakit. Terpaksa harus belajar kesehatan bukan? Makan sayur yang banyak. Aduh kata dia. Tuhan bisa minta yang lain nggak? Satu itu saya nggak bisa katanya. Aduh, tapi terpaksa dia makan. Gak enak nih, gak enak banget. Tapi kalau mau sehat ya begitu. Makan serat yang banyak. Apa yang terjadi? Setahun 2 tahun kemudian dia jadi suka sayur. Yang lemak-lemak dia tinggalkan. Bukan karena takut sakit lagi, bukan. Karena seleranya berubah. Mestinya kita itu seperti itu. Dulu seleranya itu mamon, apalagi? Apalagi kok ketawa-ketawa? Kuntilanak. Kuntilanak tanda kutip. Itu suami-suami yang suka pergi sama kuntilanak itu. Ya, dulu seleranya begitu. Yang jorok-jorok itu, yang dosa. Sekarang seleranya berubah. Kalau selera berubah, disodorin aja nggak mau. Sodorin lemak, gaji ke saya gitu. Dibayarin aja nggak mau saya makan. Karena nggak doyan. Mestinya anak Allah begitu, nggak doyan dosa. Disodorin kuntilanak, sorry. Kuntilanak itu mah. Gitu. Ini nggak disodorin, ngejar sendiri. Gimana ini? Naturnya belum berubah. KTP-nya sudah berubah. Tapi naturnya belum berubah. Makanya di Alkitab dikatakan, barang siapa tidak lahir baru, ia tidak bisa melihat kerajaan surga. Lahir baru, manusia lama nggak bisa dipakai. Ya, itulah sebabnya ketika zaman Taurat itu cuma luarnya. Mestinya ya sama dalamnya sih harusnya. Tapi luarnya itu kental, kelihatan, harus korban bakaran, harus berbagai persembahan, harus hari raya, Sabat, gitu. Di zaman Taurat perjanjian lama itu. Nggak menjadikan anak Allah. Nggak menjadikan anak Allah. Makanya setelah kematian Tuhan Yesus, hukum Taurat dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. Kalau ada orang yang masih ngotot, kita bacakan satu lagi, Galatia 5 ayat 4. Coba kita baca ya, Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Perhatikan yang di luar sana. Ada orang yang ngotot, aku sudah melakukan Taurat Pak setiap hari. Hari gini melakukan Taurat, kemana aja loh? Mainnya kurang jauh tuh. Ya, orang ayatnya jelas, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Menghina Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus mati itu untuk membatalkan Taurat supaya orang tidak agamawi. Supaya orang mengambil naturnya Allah, anak Allah. Seperti Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus berkata, hidupku bukanlah aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Keakuannya udah hilang. Mau disiksa, mau diapain. Kristus yang hidup udah hilang keakuannya itu. Banyak orang keakuannya itu masih kental banget gitu. Naturnya itu natur Allahnya itu mungkin ada cuma 1% gitu. Itu pun cuma hari Minggu munculnya. Kalau hari biasa nggak ada sama sekali bekasnya. Ini bukan natur anak Allah ya. Kita itu milik Kristus loh saudara.
Perlu disadarkan dulu nih sebelum mengenakan kodrat anak Allah, natur anak Allah. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya orang yang tidak menyalibkan kedagingannya dan hawa nafsunya dan keinginannya, ia bukan milik Kristus. Jelas ya ayatnya ya? Itu cirinya milik Kristus itu. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua jadi milik Kristus sehingga harus mau diutus. Nanti dibaca Yohanes 20 ayat 21. Setiap kita itu beda tugasnya. Nggak sama. Tapi semuanya harus mengenakan natur anak Allah. Tugasnya beda-beda. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Enggak sama tugasnya. Ada yang pengkhotbah, ada yang pemain musik, ada yang waski, ada choir, ada jemaat. Ada yang jemaat tapi dipakai Tuhan. Dia menyebarkan kebenaran ini kemanapun. Untuk menyelamatkan banyak jiwa. Untuk mengubah mindset yang salah. Ya. Demikian juga kita, ayat 5. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Tiap orang kan beda nih. Tapi ada orang yang punya karunia banyak, ada yang sedikit. Yang dituntut, yang punya banyak dituntut banyak tentu saja. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia itu diberikan Tuhan. Meskipun kita juga memberi diri untuk diajar. Ya, ada karunia yang nggak bisa dipelajari. Apa itu? Bahasa roh. Jadi jangan pernah ikut kursus bahasa roh. Ada orang yang komentar ke saya, memang ada Pak, cari sendiri kau. Hari gini lu nggak tahu. Ada orang yang buka kursus bahasa roh itu. Ngawur nggak karuan. Orang itu nggak takut Tuhan loh hari ini. Banyak yang ngawur-ngawur, ngarang-ngarang gitu. Alkitab dilanggar semua. Alkitab kursus bahasa roh. Dulu para rasul aja nggak buka kursus. Sekarang orang buka kursus bahasa roh. Sekalian aja kursus bernubuat, kursus buat mujizat. Kayak zaman Mesir aja, kursus ilmu sihir. Ya enggak aja. Cari itu ayatnya, enggak ada kursus bahasa roh. Ya. Jadi saudara, kita itu disetting bukan cuma beragama, mengikuti hukum agama. Kita harus mengalami perubahan akal budi. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dibaca sendiri nanti. Harus mengenakan kodrat ilahi, natur ilahi harus kita kenakan. 2 Petrus 1 ayat 4. Coba baca 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya kita mengenakan kodrat ilahi. Bukan supaya kita beragama. Takut dosa. Bukan supaya kita mengenakan kodrat ilahi. Kalau kita mengenakan kodrat ilahi bukan takut dosa. Dosa enggak doyan. Beda itu. Kalau orang masih beragama takut buat dosa, takut neraka katanya. Belum itu, belum berubah itu. Itu cuma takut aja. Kalau berubah itu gak doyan aku dosa. Dibayar juga gak mau. Gitu mestinya. Kalau orang gampang jatuh dalam dosa itu, waduh itu natur ilahinya gak ada sama sekali itu. Ya, apalagi hobinya buat dosa. Waduh hobi kok buat dosa. Tadi itu yang sukanya apa tadi? Kuntilanak katanya.
Jadi saudara, makanya Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus dalam hidup kita. Bukan mengenakan agama, ya. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh Bapa itu bukan perubahan kebiasaan. Tapi perubahan, kalau kebiasaan kan takut hukuman. Yang diinginkan Bapa itu bukan cuma perubahan kebiasaan. Bukan cuma pertarakan. Pertarakan itu menahan hawa nafsu. Aku mau puasa menahan hawa nafsu nih. Gak boleh makan daging. Gitu kan? Kan kebanyakan orang gitu, gak boleh. Yang suka-suka gak boleh nih. Karena lagi puasa. Nanti kalau sudah gak puasa. Emang boleh lagi? Nah itu kesalahannya di situ orang-orang itu. Mestinya perubahan itu permanen. Aku gak suka lagi semua yang tidak berkenan bagi Tuhan. Permanen, bukan aku lagi seminggu itu aku mau nahan hawa nafsu. Itu pertarakan saudara. Kalau mengenakan natur itu gak ada periodenya. Seumur hidupku aku gak mau buat dosa. Amin. Mestinya begitu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian. Itulah sebabnya. Mengenakan natur anak Allah ini. Tidak bisa dilakukan hanya dengan logika. Dengan pikiranmu sendiri. Harus segenap hidup. Harus dengan perasaan juga. Supaya berubah. Ada seorang istri bilang sama saya begini, suamiku gak mungkin berubah Pak. Loh kenapa? Tuhan Yesus saja gak bisa ngubah dia. Loh ini maksudnya apa? Saking keras kepalanya. Waduh, tapi saya mau ingatkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mau diubah. Ada amin ya? Mestinya begitu. Ya, ingat baik-baik, siapapun saudara. Masalah apapun di masa lalu, sesusah apapun, sesedih apapun, setragis apapun hidup ini, kita semua bisa berubah. Ke depan jangan buat dosa lagi. Kenakan natur anak Allah. Amin ya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, besarlah kuasa-Mu. Itu kalau istri yang ngomong tadi itu, suamiku gak bisa berubah kah? Kalau saudara atau ibu dengar firman Tuhan di pagi hari ini, katakan sama suamimu, tiada yang mustahil Pak. Nanti kalau papanya ngamuk-ngamuk gitu ya, ibu nyanyi saja lagu ini. Pasti gak jadi ngamuk. Kalau dia tetap ngamuk, sakit jiwa emang. Gak ada orang kita lagi nyanyi di marah-marahin, mana ada sih? Ya kan? Jadi ibu-ibu cara melawan ketegar tengkukan itu, pakai nyanyi saja. Puji Tuhan saja ya. Amin semua. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada
mustahil bagimu, besarlah kuasa-Mu. Saudara, kalau saudara percaya, tidak ada yang mustahil. Kenapa saudara tidak mengalami hal yang hebat? Karena saudara kurang percaya. Saudara bisa berubah. Ada amin gak? Sebab sesuai dengan iman kita akan jadi pada kita. Orang yang dekat Tuhan pasti mengalami mujizat. Pasti. Yang namanya mujizat kan macam-macam. Setiap orang beda. Dalam bisnis saja bisa terjadi mujizat loh saudara. Beberapa hari yang lalu ada yang cerita sama saya, wah bisnisnya itu sudah kelihatannya sudah habis. Seminggu kemudian ternyata balik arah. Padahal tidak berusaha apa-apa. Wah, kalau Tuhan berkehendak memakai hidup kita, apapun bisa terjadi. Ya, jangan underestimate. Jangan anggap enteng hidupmu. Hidup kita biasa-biasa saja. Sekarang biasa saja. Oleh sebab itu persembahkan untuk Tuhan. Bagikan kebenaran. Jadi saksi hidupnya. Yang masih muda belajar keras. Biar pintar. Tapi takut Tuhan. Jangan cuma pintar tok. Pintar liar bahaya. Jahat itu namanya. Makanya setiap minggu itu dengar firman yang benar. Firman yang gak benar jangan didengar. Merusak pikiran itu pengertiannya. Pengertian yang benar saja kita mesti berusaha supaya tidak miring ke kiri ke kanan, supaya lurus. Hidup ini fokus, saudara. Kekuatan fokus itu jelas. Orang yang tidak fokus dia ke kiri ke kanan lama-lama bingung dia. Tapi fokus ke depan, makin hari makin fokus. Imannya disempurnakan. Alkitab berkata gini, pandanglah Yesus yang memimpin kita semua kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus saja, yang lain gak usah didengar. Dunia ini penuh dengan polusi. Ya. Jadi bukan cuma menahan hawa nafsu karena takut dosa, tetapi benar-benar berubah. Apanya yang berubah? Satu, akal budinya. Kedua, mindsetnya. Understandingnya berubah. Hikmatnya berubah. Itulah sebabnya setiap kita semua harus belajar firman selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya. Ikuti online Bible Study. Setiap Rabu malam Zoom. Kalau tidak ikut Zoom, besoknya ada di YouTube. Seri panjang. Dari kitab Kejadian sekarang sudah Daniel. Kita akan terus sampai kitab Wahyu. Kalau ikut itu seperti kuliah teologi. Kuliah saja nggak seperti itu. Herannya banyak orang nggak mau ikut. Padahal saya melakukan itu persiapannya panjang. Bukan karena kurang kerjaan, bukan. Kita lagi memikirkan dunia ini mindsetnya gak karu-karuan, mesti dibenerin. Suatu hari harus ada yang bersaksi tuh, yang ikut. Apa efeknya dalam hidup kita? Sebab kebenaran itu pragmatis, berdampak dalam hidup kita. Kalau gak berdampak, gak usah belajar. Buat apa belajar sesuatu yang tidak berdampak? Atau bahkan berdampak negatif, wah gak usah didengar itu. Karakter sifat berubah. Keinginan, selera berubah. Naturnya berubah. Kalau sudah bicara natur itu sudah tidak bisa berubah lagi, murtad lagi, sudah gak bisa. Sudah naturnya anak Allah. Ketika ia melihat orang, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Naturnya sudah otomatis semuanya. Itulah yang namanya pencerahan yang sempurna itu. Pencerahan didapat dari firman Tuhan. Tidak bisa dapat yang lain. Makanya perubahan ini harus seperti lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 dan 7. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 7. Ini sebenarnya harus dibaca, saudara nanti baca di rumah ya, Yohanes pasal 3 seluruhnya. Supaya mengerti konteksnya. Saya bacakan dari ayat 1 biar tahu konteksnya ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin loh ini. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Diutus Bapaknya itu. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu.
Gak ada loh orang yang bisa bikin mujizat seperti Tuhan Yesus bikin mujizat. Jadi Nikodemus ini tahu ini pasti diutus Allah. Gitu. Nah, jika Allah tidak menyertainya, Yesus menjawab begini. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus yang berkata ini. Nikodemus dengan naifnya, dengan polosnya dia bertanya, gimana aku sudah tua mana bisa dilahirkan lagi? Masa aku mesti masuk ke rahim ibuku lagi? Dia memikirkannya secara harafiah. Padahal ini maksud Tuhan Yesus bukan itu. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya tidak. Lahir dari air. Baptisan air. Apa itu baptisan air? Masuk ke dalam air, lalu keluar lagi. Maksudnya, aku mau Tuhan mematikan manusia lamaku, dikubur. Lalu muncul lagi sebagai manusia baru. Tapi baptisan air cuma komitmen, belum berubah. Itu cuma ritual. Makanya dilanjutkan dari air dan roh. Barang siapa dibaptis dengan Roh Kudus, maka ia hidupnya dipimpin oleh roh. Bukan artinya kalau dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Bukan. Apalagi bahasa rohnya cuma laba-laba terus. Gak pernah rugi. Bukan. Dibaptis bahasa roh itu mengenakan natur ilahi. Berubah hidupnya. Masuk tenggelam dalam pimpinan Roh Kudus. Gitu. Ya. Banyak orang itu seperti berenang. Saya sering kasih ilustrasi itu. Kalau hari Minggu dia keluar dari dosa. Senin sampai Sabtu nyelam lagi di dosa dia. Ini apa sih? Itu kebiasaan. Kalau natur enggak begitu. Otomatis dia terus di dalam pimpinan roh. Enggak bisa keluar bahkan. Karena sudah mengenakan natur yang benar. Dilahirkan oleh apa seseorang? Supaya bisa lahir dari air dan roh. Dilahirkan dari apa? 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Bukan oleh sesuatu yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana, yang kekal. Apa itu? Firman Allah. Yang hidup dan yang kekal. Jadi seseorang yang mau hidup dilahirkan kembali harus mengerti firman Allah. Yang benar. Sebab tidak semua khotbah benar. Ya kan? Enggak semua khotbah benar. Harus yang benar, baru lahir baru dia. Baru tercelikan mata rohaninya. Loh, aku belasan tahun gak ngerti loh. Aku dulu dibohongin ternyata. Sekarang aku mengerti. Mulai terbuka tuh mata rohaninya. Firman Tuhan. Sebab firman Tuhan atau Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang membuka mata rohani seseorang. Yang memerdekakan. Lepas dari segala ikatan dunia. Lepas anak Allah. Karena naturnya berubah. Natur anak Allah. Ya. Ada amin? Aminnya jangan cuma di sini loh. Nanti turun dari sini pulang kemana aja tetap amin, amin, amin. Apalagi kalau namanya Pak Amin. Kalau namanya Pak Amin jangan sampai tidak amin. Namanya aja sudah amin. Itu keuntungannya kalau namanya Pak Amin. Ya. Dia amin terus ya kemanapun pergi. Di Galatia 5 ayat 24, sebenarnya istilahnya itu macam-macam, tadi intinya sama. Menyalibkan daging. Mengenakan manusia baru, Kolose 3 ayat 10 sampai 11. Istilahnya macam-macam saudara. Tapi maksudnya itu sama. Supaya kita mengenakan natur ilahi. Jadi natur anak Allah ada pada kita. Contohnya siapa? Contohnya Tuhan Yesus. Ia tidak datang untuk melakukan kehendaknya sendiri, tapi melakukan kehendak Bapaknya yang mengutusnya. Kan begitu, kita semua juga begitu. Mulai sekarang, kita semua nih. Mulai sekarang kalau kita bicara, makan, minum, melakukan apa saja, perhatikan. Ini keluar dari natur anak Allah atau natur duniawi yang lama. Kok natur anak Allah, asah terus, lakukan terus.
Supaya menjadi, bukan cuma melakukan, supaya menjadi, to be, not just to do. Itu maksudnya. Jadi selama kita hidup sampai kita mati nanti, inilah proses menyucikan diri, menguduskan diri dengan melakukan kehendak Bapa dan tidak pernah buat salah, sekecil apapun, kecuali tidak sengaja. Ya aku tadi tidak sengaja, manusia lama masih keluar sebentar-sebentar, minta ampun, jangan diulang lagi. Tapi jangan tidak sengajanya sehari 3 kali. Kalau kayak minum obat itu enggak niat namanya. Ya. Nah, makanya belajar itu segenap hidup, bukan cuma hari Minggu, bukan cuma dengar firman lalu amin, tapi harus melakukannya supaya yang mustahil tadi itu menjadi tidak mustahil. Ada orang yang bertanya sama saya begini, "Pak, saya udah hidup salah, udah hidup dalam dosa, udah belasan tahun, Pak. Sekarang saya sudah berumur, bisa nggak ngejar perubahannya?" Tidak ada yang mustahil. Kecepatan perubahan itu tergantung dari respon kitanya. Apakah kita mau merespon dengan cepat berubah atau tidak? Apakah kita mau all out atau tidak? Atau cuman ya minggu aja deh, ya nggak berubah selamanya kalau cuma minggu. Setiap hari yang benar, teliti firman, jangan semua firman diaminkan. Siapapun yang bicara tidak sesuai Alkitab, salah dia. Amin, saudara? Mestinya begitu loh. Sebentar lagi kita lakukan perjamuan kudus. Saya ingatkan sekali lagi, perjamuan kudus ini bukan jamu ya. Ada orang yang pakai perjamuan kudus jadi jamu. Kalau minum ini sembuh. Bukan. Perjamuan kudus ini jauh melebihi kesembuhan fisik. Ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Supaya kita semua namanya tercatat di perjanjian yang baru itu. Supaya kita menjadi anak Allah. Kalau soal sembuh dari fisik, sembuh dari ini enggak penting. Sembuh boleh, tidak sembuh juga tidak apa-apa Tuhan. Asal namaku dalam perjanjian baru itu tercatat di kerajaan surga. Amin semua? Itu yang benar. Makanya kalau kita lakukan perjamuan kudus harus sikap hatinya yang benar. Jangan tidak hormat. Ini perintah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Makanya kita harus mengerti juga kehendak Tuhan Yesus apa, kehendak Bapa apa. Ya. Dalam setiap hidup itu kita sebenarnya sedang mencari kehendaknya. Jangan kehendak kita sendiri. Beriku mengerti. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhirnya. Saudara cari tempat saudara dalam pekerjaan Tuhan. Harus. Pekerjaan Tuhan itu bukan cuma di gereja. Nah ini ya, wah aku gimana ya Pak, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Pekerjaan Tuhan bukan cuma di gereja. Pekerjaan Tuhan atau tugas Tuhan yang diberikan ke kita itu supaya semua orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Supaya semua orang mengenakan natur anak Allah. Supaya semua orang jangan binasa. Temukan saudara pekerjaannya di pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Ada orang yang bisa membagikan link kebenaran ini. Ada orang yang bisa cerita dengan mulutnya, bersaksi. Ada orang yang punya dana banyak, memikirkan pekerjaan Tuhan. Gak harus di sini, terserah di mana. Ada orang yang waktunya banyak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Boleh, apa saja. Tapi jangan nganggur. Enjoy life sendiri. Wah itu natur anak setan. Anak Tuhan itu pasti mau ikutan. Sekecil apapun. Ya, yang diberi banyak tentu saja dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Amin ya saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran,
Setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.